لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Raudhatus Shalihin, Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu dalam malam yang penuh berkah. Tak disebut malam kapan. Ada siang, ada malam. Quran itu turunnya malam. Fi lailatin mubarakah, malam yang penuh berkah. Ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam qadar, malam yang penuh kemuliaan. Kalau ada orang yang mulia disebut rajulun lahu qadar, dia orang yang mulia. Lailatul Qadar, malam yang mulia. Quran hanya disebut turun dalam dua sifat. Pertama, Lailatul Mubarakah. Yang kedua, Lailatul Qadar. Dalam setahun ada 360 malam. Malam yang mana turunnya Quran itu? Maka dipersempit lagi. Ada siang, ada malam. Bukan siang, tapi malam. Oke, malam yang mana? Dipersempit lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan. Maka dengan itu tereliminasilah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hilang 11 bulan, tinggal 1 bulan. Malam, iya, malam yang mana? Malam Ramadan. Malam Ramadan itu ada 29 malam. Sekali-sekali 30 malam. 29 malam. Malam yang mana? Oleh sebab itu ulama pun berijtihad. Ayat tak ada, hadis tak ada, maka ulama berijtihad. Buka tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ada pendapat mengatakan malam pertama, ada yang mengatakan malam ketiga, ada yang mengatakan malam kelima, ada yang mengatakan malam ketujuh, ada yang mengatakan malam, banyak sekali pendapat. Lalu mengapa umumnya di Asia Tenggara, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, itu rata-rata memperingati nuzul Quran pada malam 17, karena salah satu dari pendapat mazhab Syafi'i. Saya tidak katakan satu-satunya. Nanti baca kitab lain Anda menyebut 21, kitab lain baca 27. Saya mengatakan salah satu pendapat mazhab Syafi'i mengatakan Al-Quran turun malam 17. Kalau ada yang mengatakan kenapa di Mesir itu malam 27? Apakah pemerintah Mesir mengadakan peringatan nuzul Quran? Ya, malam 27. Apa acaranya? Dulu, zaman saya kuliah dulu, pembagian Nobel Lailatul Qadar. Diadakan musabaqah tahfiz 30 juz, lalu pembagian hadiahnya oleh Presiden Husni Mubarak pada malam 27. Namanya Jaizah Lailatul Qadar, Nobel penghargaan malam Lailatul Qadar. Waktu itu total hadiahnya yang juara 100 juta. Begitulah memuliakan para hafaz, penghafal Al-Quran. Mereka tak minta dimuliakan, tapi pemerintah memuliakan. Walaupun banyak yang mengacam pemerintah Husni Mubarak begitu begini segala macam, yang jelas salah satu bentuk kemuliaannya para penghafal Al-Quran dimuliakan pada malam
Kenapa mereka pilih malam 27? Karena ijtihad ulama. Kenapa pilih malam 17? Juga karena ijtihad ulama. Ini untuk menjawab orang yang bertanya, mengapa mesti malam 17? Sebetulnya malam keberapa Pak Ustaz? Seandainya disebutkan Allah Al-Quran itu turun malam sekian, maka takkan ada ulama yang berani berpendapat, karena putuslah akal kalau sudah datang wahyu. Kenapa Allah tak menyebutkan secara eksplisit malam sekian, malam sekian? Menjadi rahasia Allah lah Lailatul Qadar. Dengan rahasia itu kita menghidupkan malam-malam setiap malam. Makanya nanti di 10 malam terakhir kita iktikaf di masjid ini pun ada jadwal saya iktikaf di Masjid An-Nur, iktikaf ramai. Tapi masyarakat kita ini masih juga sudah dikatakan Lailatul Qadar itu rahasia Allah, isi aja tiap malam. Tapi masyarakat kita masih juga intip mengintip. Malam 21 ramai, malam 22 agak sunyi sikit, malam 25 ramai, malam 26 sepi, malam 27 dulu dengan almarhum Pak Zulkifli R Imam An-Nur pernah kami hitung pakai tanda tangan, malam 27 2.000 orang penuh An-Nur, datang dari Sumatera Barat, dari Bangkinang, dari Rokan Hulu, Rokan Hilir, ramai 2.000. Itu yang bertanda tangan, lain yang tak ada tanda tangan, yang datang dari pintu belakang, samping, yang tidak dari depan. Akhirnya ramai. Malam 27, malam 28 sunyi, malam hari raya pindah ke mall beli baju baru. Tak begitu. Memuliakan Ramadan itu tiap malam. Tengoklah Masjid Raudhatus Shalihin tiap malam. Tadi saya sholat di shop terakhir, shop ke-7. Saya tengok ke belakang, ibu-ibu mungkin ada sekitar 3-4 shop. Itu Isya. Setelah saya maju ke depan untuk bertambah lagi. Itu kalau di total, kalau satu shop ini 75 atau 100, 10 shop, 11 shop, berarti kita yang ada ni 1000. Bayangkan itu 1000 malaik, 1000 kiraman, 1000 katibin, 1000. Bayangkan itu rahmat yang turun, barakah. Sebagian masjid malam 17 ni sudah babak penyisihan, tinggal pemain inti saja lagi. Tapi Masjid Raudhatus Shalihin, Masya Allah, bertahan 2 malam 7, malam 17, 18, 19, 20, malam 21 ramai lagi i'tikaf sampailah di akhir Ramadan. Ini semua tujuannya Lailatul Qadri khairun min alfi syahri. Bagi yang tak setuju dengan peringatan itu, istilah saja, istilah. Fadzakir, berilah peringatan. Inna fa'ati dzikra, karena dengan memberi peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak setuju saya dengan istilah peringatan. Okey, tak usah pakai peringatan. Apa tadi acara di Masjid Raudhatus Shalihin? Ngaji. Saya sebut kata peringatan bagi orang-orang yang terjebak pada istilah-istilah. Ngaji. Ngaji tentang apa? Ngaji tentang cerita Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, isi acara kita malam ini tak banyak. Pembukaan Ananda protokol, pembacaan Quran Adinda Qari, kata sambutan dari ketua panitia, tausiah, doa. Mana ada yang bertentangan dengan Quran Sunnah? Jadi kalau ada yang anti dengan kata peringatan, rawah, ngaji saja. Anti dengan baleho, tak usah pakai baleho. Anti dengan undangan, tak usah pakai undangan. Yang penting substansi maknanya, bahwa ceramah peringatan habis, selesai, ambil iktibar pelajaran. Bapak yang dimuliakan Allah SWT, yang akan kita kaji malam ini adalah mukjizat Al-Quran. Bagi anak-anakku yang mencatat, banyak anak-anak ini bingung mencatat kalau saya ceramah sudah selesai, apa judulnya tadi Pak Ustaz? Mukjizat Al-Quran. Nah, kan baru dapat judul. Mukjizat diambil dari 3 huruf, Ain, Mim, Ain, Jim, Zai.
Ain jim zai. Ajiza artinya lemah. Mu'jizat melemahkan. Ajiza lemah. Ajiz orang tua yang sudah lemah. Mu'jizat melemahkan. Siapa manusia yang mengatakan cerdas, siapa manusia yang mengatakan hebat, kalau sudah datang mukjizat kalian lemah. Hanya orang lemahlah yang bisa mengaku la haula wala quwata illa billah. Aku kalau sudah berhadapan dengan ini Pak Ustaz, lemahlah aku rasanya. Tak ada kemampuanku apa-apa. Memang aku IQ-nya 4, memang aku dapat beasiswa, memang aku. Tapi kalau sudah berhadapan dengan ini Pak Ustaz, lemahlah aku. Kenapa? Mu'jizat, karena dia melemahkan. Mukjizat yang pertama, berapa mukjizatnya Pak Ustaz? Mana bisa kita hitung? Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, seandainya lautan samudra yang luas menjadi midada, tintanya, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, kering lautan, belum lagi kering mukjizat Al-Quran. Oleh sebab itu Ustaz mau bahas berapa malam ini? Tergantung suasana keadaan. Kalau dah banyak yang menunduk, berhenti kita. Biasa di Raudhatus Shalihin ini semangat, tapi di bulan Ramadan ini kan capek, lelah, lapar. Asal pejamkan mata nampak kolak tadi. Yang pertama, mukjizat cara turunnya. Quran bukan turun kertas yang melayang-layang dari atas langit. Bukan. Mukjizat turunnya adalah suara yang didengar malaikat Jibril, lalu dibacakan Jibril, didengar Sayyidina Muhammad, dibaca Sayyidina Muhammad, didengar Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat. Yang didengar oleh sahabat didengar tabi'in, didengar tabi'in, dengar tabi'in, sampai atba'at tabi'in, sampai guru-guru mengaji kita, didengarkan makmum, dibacakan oleh tuan imam dalam 8-11 rakaat tambah witir tadi. Maka di bulan Ramadan orang mendengar, mengulang balik bacaan Al-Quran. Nabi bertahanus 3 kali. Pertama umur 38, naik dia ke Jabal Nur, malam naik, siang turun, malam naik, siang turun. Umur 38 tak ada terjadi apa-apa. Umur 39 tak ada terjadi apa-apa. Umur 40 dia ulang lagi, barulah ada makhluk yang memeluk dia. Tahap namanya hatta balaghanal juhud, sampai aku payah bernafas, susah dadaku. Lalu kata makhluk itu, ikra, baca. Ma ana biqari, aku tak pandai membaca. Ikra, baca. Ma ana biqari, ikra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqin, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pun turun menggigil kedinginan. Begitu sampai ke rumah, datang Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, diselimutinya Nabi karena nampaknya kesejukan. Saat diselimuti itu, apa kata Allah? Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut, qum, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Lalu kemudian Nabi disuruh memberikan peringatan. Turun lagi ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin, beri peringatan kerabat-kerabat dekat dulu. Jangan orang kasih tahu keluarga, sahabat, yang dekat-dekat dulu. Nabi pun naik ke atas bukit Safa, lalu dikumpulkannya pakcik, makcik, paman, saudara-saudaranya, dikumpulkannya semua, anak-anak pamannya, paman-pamannya, naik dia ke atas bukit Safa. Di belakang bukit Safa ada bukit besar namanya Jabal Abi Qubais, bukit tertinggi di kota Makkah. Jabal Abi Qubais, Jabal Qu'ayqi'an. Sampai jamaah ke Makkah komplain sama saya, kata Ustaz yang paling tinggi Jabal Abi Qubais. Iya, jam gadang paling tinggi Pak Ustaz. Sekarang itu baru ada Tower Zamzam, dulu mana ada. Dulu paling tinggi Jabal Abi Qubais.
naik Nabi ke atas bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah. Di belakang ada Jabal Abi Qubais. Seandainya ku katakan di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Apa kata orang Makkah? Sadaqnaka, kami percaya. Dari kecil kau kami gelar Al-Amin, takkan kami tak percaya? Kalau ku katakan di balik Jabal Abi Qubais ada pasukan musuh yang akan menghantam, membantai kita, apakah kalian percaya? Apa kata mereka? Sadaqnaka, kami percaya ya Muhammad. Seandainya ku katakan aku sudah mendapat wahyu dan aku adalah nabi yang terakhir, apakah kalian percaya? Mengamuk Abu Lahab, alihada jama'atana, untuk ini rupanya kau kumpulkan kami di sini ya. Tabbat laka, celaka kau ya Muhammad. Turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tabb. Kalau kami baca cerita Ustaz tak sesuai nampaknya dengan Quran. Tadi kata Ustaz yang pertama turun apa? Iqra. Setelah itu apa? Ya ayyuhal mudaththir. Setelah itu apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Setelah itu apa? Tabbat yada. Buka Quran Rawdatus Shalihin. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang keempat An-Nisa. Kok beda Pak Ustaz? Makanya pembahasan pertama mukjizat turunnya. Turun Quran dari Lauhil Mahfuz, lauh papan mahfuz, papan besar terpercaya. Titik nun, titik ba, titik ya nya sebesar bukit Uhud. Kata Imam Al-Ghazali, bukit Uhud itu sebesar apa Pak Ustaz? 7 km panjang. Lalu kalau kita di antara itu sebesar apa? Wallahu a'lam bissawab. Al-Quran dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, 114 surat, susunannya persis macam Quran yang ada di Rawdatus Shalihin, macam yang ada di Mushaf Rawdatus Shalihin. Dari Lauhil Mahfuz turun ke stasiun transmisi namanya Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah inilah turun ke Nabi Muhammad 22 tahun 2 bulan 22 hari, sesuai dengan keadaan. Apa? Datang orang bertanya tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Turun ayat anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Turun ayat khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil ma'in, mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Maaf cakap, turun ayat. Jadi Quran fix dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah inilah yang turun susunannya kacau balau ujung pangkal. Bisa pula Iqra di juz 30 turun awal, lalu turun kepada Nabi macam hujan turunnya, turun siang, turun malam, turun bulan Ramadan, turun di luar Ramadan. Oh, jadi Quran itu bukan bulan Ramadan aja turunnya, bukan. Turun pertama kalinya itu yang malam Ramadan. Ada Quran turun pagi, ada Quran turun siang. Nabi sedang duduk, turun dia, menggeletar dia, sahabat menengok dia berkeringat. Ini Nabi sedang menerima wahyu nih. Lalu disampaikan Nabi kepada sahabat, tim penulis wahyu sebanyak 40 orang yang disebut dengan panitia Kutabul Wahyi, tim pencatat wahyu. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah, itu termasuk tim penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anehnya 22 tahun 2 bulan 22 hari turun kacau balau, yang ini turun, yang ini turun, yang ini turun. Tiba-tiba di akhir bisa susunannya fix. Itulah yang dibaca Nabi sebelum meninggal di bulan Ramadan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ramadan terakhir
Nabi membacakan Quran 2 kali khatam kepada malaikat Jibril alaihissalam. Itulah sunnah kita membaca Quran tadarus di malam Ramadan. Kenapa orang banyak mengkhatamkan Al-Quran? Karena sunnah Nabi mengkhatamkan Quran. Bacaan yang dibaca Nabi fix dengan susunan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, ditutup dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Makanya rakaat terakhir witir kata Imam Nawawi, rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Qul Ya, rakaat ketiga Qul Hu, Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Binnas. Imam Nawawi yang bicara berdasarkan hadis-hadis sahih, kata Imam An-Nawawi. Tapi bukan berarti wajib begitu, dah, sunat. Kalau dia baca ayat yang lain, ya tidak apa-apa. Di malam Ramadan itu khatam dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang balik hafalannya. Jadi jangan katakan Quran itu di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu, datang Abu Bakar menyusunnya, maka jadilah satu Quran. Itu cerita dari mana? Sebelum Nabi meninggal, Quran itu sudah tersusun 114 surat, tapi dia di kepala sahabat. Maka mereka kalau sholat itu, maka jangan heran Abu Darda jadi imam di Damaskus Suriah, diangkat malam itu dia jadi imam. Besok pagi datang sahabat-sahabat Abu Darda. Apa kata dia? Mata'tana biqira'atik, malam tadi kau buat kami baca nikmat betul solat tadi malam. Berapa yang dibaca Abu Darda? Rubu'ul Quran, seperempat Quran, 7 juz setengah. Andai itu terjadi di Masjid Raudhatul Shalihin, besok pagi ramai orang datang ke rumah Pak Haji Arba'ah Mis. Pak Haji kalau bisa gantilah imam lain. Jadi Abu Darda itu tidak menengok mushaf, asal pejam matanya nampaknya itu semua, tinggal klik klik Al-Baqarah muncul, klik Ali Imran muncul, klik An-Nisa muncul. Bukan macam kita, diklik Al-Baqarah keluar sapi, diklik An-Nisa error langsung, ujung-ujungnya kulhu. Jangan dengar cerita yang menyusun Quran Abu Bakar, Umar, Utsman, seolah-olah Nabi meninggal Quran acak kadut kacau balau tunggang langgang lintang bukang. Kan begitu, Quran sudah fix. Itu bedanya dengan perjanjian baru. Ketika Nabi Isa menghilang, tidak ada Matius, tak ada Markus, tak ada Lukas, tak ada Yohanes, tak ada Paulus. 30 tahun setelah Nabi Isa menghilang, barulah muncul yang pertama Markus, disusul Matius, Lukas, Yohanes, 14 surat Paulus. Beda dengan Quran. Quran sudah ada di kepala sahabat ketika Nabi meninggal, tapi Quran tertulis dalam bentuk kertas belum ada. Kenapa tak ada Pak Ustaz? Karena waktu itu belum berdiri Riau Andalan Pulp and Paper. Di Makkah tak ada kertas, tak ada karate di Makkah. Jadi sahabat nulis Quran itu di mana? Di pelepah korma, di tulang otak, di batu lepes ceper macam pinggan, macam piring. Akhirnya diutuslah 70 orang penghafal Quran ikut bergabung dengan tentara-tentara. Itu menunjukkan orang hafal Quran waktu itu bukan cuma jadi imam, penghafal Quran bukan jadi ustaz, tapi hebat berkuda, hebat memanah, orangnya gesit, ikut berperang. Yang mau diperangi itu siapa? Musailamah Al-Kazzab. Al-Kazzab artinya sang pendusta, namanya Musailamah. Si Musailamah ini nabi palsu. Jadi cerita nabi palsu sudah ada sejak Nabi meninggal. Muncul nabi palsu, kata dia aku penerus Muhammad. Dibacakannya surat Wal-Fil wa ma adraka mal-fil lahu dhayrun tawil. Wal-Fil demi gajah, wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu dhayrun tawil, ekornya panjang.
bunyinya macam Quran tapi tak ada maknanya. Demi gajah. Tahukah kamu apa gajah itu? Ekornya panjang. Siapa pun bisa buat macam itu. Maka ditumpaslah nabi palsu tadi. Diutuslah para penghafal Quran yang juga tentara. Ini pelajaran bagi kita, anak-anak kita yang sekarang hafal Quran, biarkan dia jadi polisi, biarkan jadi tentara, biarkan jadi anggota legislatif, dia akan menolong agama ini 20-30 tahun akan datang. Jadi tidak selamanya anak bapak yang ini di mana? Di pondok tahfiz, rencana mau jadi ustaz nanti. Tak semuanya jadi ustaz, sebagiannya menolong agama dengan tanda tangannya, dengan kekuasaannya, dengan perda syariahnya, tapi di kepalanya Al-Quran semua. Yang sudah memasukkan ke pondok tahfiz, mantap, lanjutkan. Tuh, ananda kita pembawa acara tadi, itu bukan tanggung-tanggung itu. Dari mana? Pondok tahfiz Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz kok tahu? Saya tanya dulu kan. Saya pernah KKN, menengok mahasiswa KKN di satu daerah malam bulan Ramadan. Pembawa acaranya anak mahasiswa KKN. Kasihan campur malu, campur ibad. Begitu tegak dia depan jamaah, menggeletar tangan. Bapak ibu sekalian, ada pun yang akan semester 6 loh. Coba tengok anak kita tadi, santai aja dia. Saya pun dulu awal-awal ceramah santai aja. Saya pejamkan mata saya. Assalamualaikum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka diutuslah ke sana menghadapi si Musailamah Al-Kadzdzab tadi. Perang. Mati si Musailamah Al-Kadzdzab di tangan seorang laki-laki berkulit hitam. Tunjuknya tangannya. Tanganku ini pernah membunuh orang paling baik, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ambil tombak, kutusukkan ke tengkuk Hamzah, thumma hazzastuhu, goncang-goncangkan tengkuk Hamzah. Setelah itu kugunting telinga Hamzah, kupotong hidung Hamzah, kubelah dada Hamzah, kutarik jantung Hamzah, kuberikan kepada nyonya seorang perempuan yang dendam kesumat namanya Hindun. Dikunyah oleh Hindun, dendam kesumat. Ini tangan ini dulu pernah membunuh orang, dan sekarang aku sudah bertobat. Tanganku yang dulu membunuh orang paling baik, sekarang membunuh orang paling jahat. Dialah Musailamah Al-Kadzdzab. Nama laki-laki yang membunuh nabi palsu itu namanya Wahsy namanya. Pembunuh Hamzah yang bertobat menjadi pembunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang dulu pernah membunuh, sekarang mau tobat, bunuhlah nabi palsu. Tapi kalau tertangkap saya tak tanggung jawab. Kenapa bermunculan nabi palsu? Zaman dulu nabi palsu diperangi, zaman sekarang nabi palsu disediakan pengacara gratis dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Datang nabi palsu dari Jakarta, namanya Lia Eden, dapat bantuan. Dapat datang nabi palsu dari Bogor, namanya Ahmad Musadek, dapat bantuan. Terakhir nabi palsu datang dari Bandung, namanya Cecep. Makanya polisi yang paling hebat di dunia ini Kepolisian Republik Indonesia, bisa menangkap 3 nabi dalam setahun. Lia Eden, Ahmad Musadek, Cecep. Terakhir muncul lagi nabi-nabi baru bermunculan. Selama hukum tidak tegak, maka penista agama akan terus bermunculan. Zaman Abu Bakar Siddiq habis tumpas, efeknya luar biasa. Meninggal 70 menghafal Quran. Datanglah Sayyidina Umar menghadap Sayyidina Abu Bakar. Hai Abu Bakar, ya, ini penghafal Quran dan tinggal 70 orang. Sementara Quran dalam bentuk tertulis tak ada. Aku khawatir kalau penghafal Quran ini mati syahid meninggal, Quran bisa hilang. Waktu itu laptop belum ada, HP Samsung belum ada. Ini Quran bisa hilang. Gimana kalau kita bukukan Quran jadi satu buku? Kata Abu Bakar, aku tak mau, karena Nabi tak pernah membuat, Nabi tak pernah menyuruh membuat yang tak dibuat Nabi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhirnya Abu Bakar
diajak dialog terus oleh Umar, Allah melunakkan hati Abu Bakar. Kata Umar, ini baik, memang perbuatan ini tak dibuat Nabi, tapi dia baik, tak bertentangan dengan sunnah. Ini baik kita laksanakan. Nanti hilang Quran ini, hafal di kepala orang ini sudah meninggal, generasi akan datang belum tentu macam ini. Akhirnya Allah melunakkan hati Abu Bakar. Iyalah, aku setuju kalau gitu. Umar, Abu Bakar setuju. Kalau gitu siapa ketua timnya? Mereka datang kepada ketua tim, namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay, ya, kita mau nyusun Quran tertulis dalam satu mushaf. Ini namanya mushaf, lembaran-lembaran. Engkau kami angkat jadi ketua tim. Apa? Nulis Quran satu mushaf? Tidak, kata Ubay. Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tak pernah membuat. Aku tak mau membuat yang tak dibuat Nabi. Bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Abu Bakar sama Umar, ini baik, baik. Kalau tak kita buat nanti hilang Quran ini. Akhirnya Allah melunakkan hati Ubay. Ialah, aku setuju. Diangkatlah sekretaris namanya Zaid ibnu Thabit radhiyallahu anhu. Akhirnya dicarilah Quran-Quran yang ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu ceper, hafalan-hafalan. Terkumpullah satu mushaf induk. Itulah awal pertama mushaf Al-Quran. Jadi mana yang lebih dulu, tulisan atau hafalan? Hafalan baru tulisan. Sekarang sungsang, tulisan ada, orang tak hafal, makanya kacau balau. Nabi tak bisa baca Quran tapi hafal Quran. Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran tapi tak bisa baca Quran. Kok bisa hafal, membaca tak bisa? Mendengar, listener. Oleh sebab itu anak-anak itu yang pertama dimasukkan hafalan. Sekarang di Pekanbaru anak-anak diajak apa? Topi saya bulan, menyanyi menari, menyanyi menari. Makanya jangan heran anak laki-laki pun macam bencong bawahnya. Asyik menari, menyanyi, menari, menyanyi. Menghafal, ngapal, ngapal, ngapal. Kalau mau metode yang benar, balik lagi ngapal. Ustaz, kenapa tidak jadi guru anak-anak ngapal? Saya tak sabar nengok anak melompat-lompat tu, mau saya lepaskan aja. Tapi ada guru-guru yang sabar. Ceramah saya di Siak, masjid dekat pasar Dayun. Acara khatam Quran anak-anak MDA. Begitu. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad MCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Gimana ceramah ini? Dah stres saya dah. Ini saya panggil, mana ibu kepala MDA? Datanglah kepala ibu MDA. Kecil ibu tu. Anak-anak tenang ya, diam semua. Ternyata kalau ada pawang ya. Nah, jadi kita yang tak punya kemampuan mengajar anak-anak, serahkan kepada ahlinya. Jangan kita paksakan kita ngajar. Anak tu tak hafal, kita stres. Ada orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala, sanggup dia menghadapi anak-anak ini. Lunak hati anak itu tengok dia, anak itu senang dan hafal dia Quran. Maka MDA, tengok cantiknya MDA, hijau lumpur, hijau daun, tempat baik, masjidnya besar. Tadi kata Pak Ketua Panitia, Pak Ustaz, jamaah kita sudah tua-tua, lambat ingat, cepat hilang. Tak masalah, diulang terus. Anak-anaknya program ngapal Quran. MDA 4 tahun, hafal sekian juz. SMP 3 tahun, juz 30, juz 1, juz 2. Nanti SMA 3 tahun, juz 29, juz 28, juz 3. Maka ketika dia duduk di bangku kuliah, di kepalanya itu sudah ada Al-Quran. Al-Quran mukjizat cara turunnya. Ini pembahasan yang pertama. 2. Al-Quran mukjizat ketika dia didengar. Setelah diteliti, ternyata janin dalam perut ibu mendengar. Hal ata'al insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqanal insan. Kami ciptakan manusia
manusia min nutfatin sperma amsyajin, bertemu dengan sel ovum, sel telur, fajalnahu sami'an basira, janin bisa mendengar dan janin bisa melihat. Nanti kalau saya yang ngomong Bapak Ibu tak percaya, Bapak Ibu, janin yang dalam perut itu bisa mendengar, entah tidak. Dokter spesialis kandungan nih yang ngomong. Kalau tak percaya sama tanya dokter Rusa. Kalau tak percaya tanya sama dokter Amru. Kalau tak percaya sama dokter-dokter kita yang ngaji. Pergi ke rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Bu dokter, betul tak anak itu di dalam bisa mendengar? Ya bisa. Diadakanlah tur itu jalan-jalan, tur di tempat kita, tur Desya, naik sepeda balap. Ini turnya ke museum untuk menengok lukisan-lukisan klasik, diputarkan suara musik Beethoven, musik Mozart, musik klasik. Yang boleh ikut tur ini ibu-ibu hamil 5 bulan ke atas. Kita laki-laki tak boleh masuk. Masuk dia ke dalam, nengok lukisan, telinganya dengar suara. Yang buat itu siapa? Pemerintah Rusia di Moskow. Tujuannya supaya anak yang lahir mudah diatur, karena emaknya menengok lukisan yang indah-indah dan telinga emaknya mendengar suara Mozart, Beethoven, musik klasik. Islam sudah lebih dulu daripada Rusia. Anak-anak disuruh mendengarkan bacaan Al-Quran. Bayangkan kalau anak perempuan ibu sekarang sudah hafal Quran 3 juz, 4 juz, 5 juz, nanti dia menjadi ibu rumah tangga, menikah, hamil, saat hamil muda sambil masak sahur, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman. Masuk suara itu ke telinga suaminya, suaminya pun tenang, saking tenangnya tertidur. Masuk suara itu ke telinga anaknya di dalam, anak itu pun tenang. Percobaan bukan pada kelinci, tapi pada anak di dalam. Ketika dari mulai Amir dengarkan Quran, dengarkan Quran, pas lahir dengarkan musik dia nangis. Didengarkan musik dia menangis. Begitu musik dimatikan, dengarkan Quran, dia tenang. Disuapkan makanan, disusukan. Ketika dengarkan musik, dia berhenti menyusu, berhenti makan. Ketika didengarkan Quran, dia tenang. Al-Quran mukjizat pendengaran. Ayatnya jelas. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, wa ansitu, dengar baik-baik, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Maka cerita ketika Ustaz Al-Mukarram tadi baca ayat, kita semuanya Masya Allah, Masya Allah, begitu sedap suara, makhrijul huruf, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah, suara itu masuk ke dalam telinga, mendengarkan bacaan-bacaan. Diteliti oleh orang barat, otak pagi kosong, blank. Ketika otak itu didengarkan Quran, tiba-tiba menyala, dia merah. Otak yang tidak didengarkan bacaan Quran sama sekali beku macam daging busuk, berwarna biru. Adapun otak yang warna hijau, itu otak-otak. Makanya pagi-pagi mau berangkat kerja, hidupkan MP3 Quran. Syekh Abdul Rahman Sudes, Syekh Suman Asyuraim, Syekh Mu'aikli, Syekh Masyari Rasid, Syekh banyak dengan. Saya maunya Qori Indonesia, Maria Ulwa, Muammar ZA, Nanang Qasim, Qori-qori kita banyak sekali. Maka dengarkan bacaan Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mendengar bacaan Quran masuk ke tangkai jantung, merasuk ke sumsum, masuk ke otak. Inilah yang akan membimbing,
menurunkan hidayah, turun malaikat-malaikat penjaga. Anak-anak kita biasakan CD-CD lagu-lagu musik-musik, balik dari sini ambil masukkan ke kardus, bakar, campakkan. Jangan campakkan, nanti dibunyikan orang, mengalir dosanya. Musik religi, oke, tak masalah. Lagu ingat mati, ingat nikah, ingat sedekah, ingat jihad, tak apa-apa. Tapi yang tak tentu arah, lagu barat, lagu India, lagu metal, lagu dangdut, campakkanlah. Lewat musik itulah setan masuk ke dalam hati. Makanya berapa banyak orang sholat tapi terngiang-ngiang suara musik. Allahu Akbar. Datang kucing garong sama keong racun. Kenapa? Terngiang-ngiang di telinga. Siapa yang mengiangkannya? Allazi waswisu fi sudurin nas. Allahu Akbar. Datang dia terngiang-ngiang di telinga. Maka jangan dengarkan musik. Stop, berhenti. Hanya Al-Quran saja. Alhamdulillah sekarang CD, saya tak ada duit beli CD Pak Ustaz. Download di internet, cari di YouTube, di Google, download, masukkan ke HP, pasang earphone, dari mulai rumah, dari kantor sampai ke masjid. Kadang kita suuzon dengan orang ini, gerak-gerak kepalanya, apa ini dengan musik? Pinjam earphone ente sudah. Astagfirullah, aku sudah suuzon sama ente ya. Ternyata yang didengar ente ngaji, dia pun ditukarnya ngaji waktu kita mau datang tadi. Sebelum itu dangdut juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukjizat turun sudah, mukjizat mendengar sudah, mukjizat membaca Quran tak sama dengan membaca Quran. Kalau baca Quran ditemukan ada anak yang terbuang dalam kandung meninggal dunia bertempuran Irak dan Iran. Baca Quran tak bisa. Quran ada panjang pendeknya, Quran ada idghamnya, ada ikhfa'nya. Min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ketika baca itu ada intonasi, ada tahan nafas, ada waqaf. Tak boleh nafasnya main-main, harus berhenti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallah. Cepat betul, aku mau pergi ada belajar. Makanya ada waqaf, ada la, ada itu, ada kode-kode semua. Tidak boleh berhenti di sini. Ada rumus-rumus di belakang. Coba tengok di halaman ujung belakang. Tidak boleh berhenti di sini. Haram hukumnya waqaf di sini. Itu lengkap semua. Ini dia. Ada tajwidnya, ada semua. Itu di belakang. Pakai huruf Arab Melayu. Nih kitab tajwid. Nih. Ada kol-kolahnya, ada semua. Di belakang ada. Untuk memudahkan para pembaca huruf Arab Melayu. Insya Allah orang Riau bisa baca Arab Melayu. Kenapa? Karena nama jalan-jalan di Riau sudah ditulis pakai Arab Melayu. Jalan Sudirman pakai alif. Coba tengok di kantor gubernur. Kantor gubernur. Mana ada di tempat lain macam itu? Pergilah. Maka kita bangga, kami orang Riau. Takkan Melayu hilang di bumi, takkan Islam hilang di Riau. Tengok huruf Arab ada, tengok jalan kami pakai Arab, tengok kantor kami pakai huruf Arab. Bisa kau baca sikit-sikit bisa. Tapi bila dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau stres jangan pergi ke karaoke, jangan pakai sabu-sabu, jangan makan pil anjing gila. Buka Quran, buka, berwudu, bersih, doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Tengok di rumah-rumah makan mewah orang-orang kaya, pasti ada wastafel. Kenapa? Untuk fresh, cuci muka, basuh. Fresh, disediakan anduk cuci tangan. Wudu lebih sempurna lagi, cuci tangan.
kumur-kumur, bersihkan mulut, gosok gigi, basuh muka, cuci tangan, usapkan kepala sampai ke telinga, bersih semua kaki. No, habis itu buka Quran, baca, tarik nafas panjang. Orang yoga kan gitu juga. Pejamkan mata, naikkan kaki kanan ke paha kiri, letakkan di ujung, tarik nafas, hembuskan, usah, tarik, tahan, pingsan. Islam dah, kau baca Quran, ada dengung, ada pendek, ada panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka wat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. Ada a, ada ta, ada qa, ada sad, ada ain, ada zai. Itu semua secara psikologis, secara ilmu jiwa, secara psikis, secara fisik, semuanya membantu kita melepaskan. Makanya Buya Hamka ketika di penjara, apa kata dia? Saat aku di penjara jatuh sakit, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah Rusia, namanya rumah sakit persahabatan. Setelah di rumah sakit penyakitku makin parah dan aku menghilangkan, hampir tak ada harapan, kata Buya Hamka. PKI hampir berkuasa, kalau sempat meletus maka dia menguasai. Semua ulama akan dipancung karena agama adalah opium dan penyebar opium itu adalah ulama. Ulama mesti dihabisi, tentara-tentara dicongkel matanya, dibunuh, jenderal-jenderal dibantai, ulama diculik. Maka Buya Hamka hampir dibunuh. Kata Buya Hamka, tak ada jalan lain kecuali baca Quran. Akhirnya Buya Hamka membaca Quran. Apa kata Buya Hamka? Selama di rumah sakit persahabatan itu, kuhatamkan Al-Quran sebanyak 150 kali khatam. Ustaz baca di mana? Beli bukunya. Judulnya Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao, di mukaddimah awal-awal. Ustaz kita kebetulan baru baca awal-awal, tak sempat. 150 kali khatam Buya Hamka baca Al-Quran. Patut saya ketika baca itu, astagfirullah, patutlah Buya Hamka dapat doktor dari Al-Azhar, walaupun tak pernah kuliah di Azhar. Buya Hamka tak pernah kuliah di Azhar, dipanggil oleh Universitas Azhar, Hamka mari datang ke Azhar, langsung dikasih, ini doktor. Saya 4 tahun ngantri di Azhar, kasihnya LC, lagi cemas, takut dilaporkan ke polisi. Buya Hamka tak pernah kuliah di Azhar, dipanggil ke Azhar, dikasih doktor. Buya Hamka rupanya dia amalnya lebih dulu daripada ilmu. Amal Buya Hamka itu luar biasa. Buya Hamka kalau duduk buka Quran, asal ada waktu kosong, tak ada ceramah, tak ada nulis, Buya Hamka itu hidupnya nulis ceramah, nulis tafsir Al-Azhar. Buya Hamka ceramah di Masjid Kebayoran, Masjid Al-Azhar yang sekarang jadi kampus Al-Azhar, sebelum Blok M sebelah kiri Jalan Sudirman Jakarta. Duduk, tak ada kosong, tak ada tamu, duduk dia baca Quran. Tengok buku Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka. Ayah judulnya. Ayahku baca Quran, kata Irfan, sekali duduk kalau tak ada tamu 6 juz. 6 juz. Selesai 6 juz, ditutupnya Quran, solat dia. Allahu Akbar. Datang Irfan nanya, ayah solat apa tadi? Solat taubat. Habis baca Quran kau solat taubat. Hatiku terlalu rindu pada almarhumah emakku. Ku baca Quran 6 juz tak juga hilang. Aku takut malu pada Allah karena hatiku lebih banyak mengingat emakku. Tengok Buya Hamka halusnya tauhid dia. Mengingat bininya pun dia takut berdosa. Orang sekarang bini orang ingatnya, tak ada sedikit pun merasa berdosa. Jalan sama bini dia tepuk jidat. Kenapa bang? Ingat mantan. Pol men.
Tapi yang dibilang Allah Hamka itu saya mengagum Hamka luar biasa. Kalau mati nanti andai dimasukkan Allah ke surga berharap, ya Allah jumpakanlah sama Buya Hamka. Luar biasa. Ustaz kalau jumpa Buya Hamka, jumpa pakai bahasa Arab? Enggak, bahasa awak, bahasa Buya. Luar biasa. Buya Hamka. Pertama mukjizat turunnya, yang kedua mukjizat mendengarnya, ketiga mukjizat membacanya, keempat mukjizat isinya bercerita yang tak ada dalam perjanjian baru dan perjanjian lama. Cari kisah tentang Maryam ketika emaknya hamil. Orang cerita tentang Isa. Quran bercerita tentang neneknya Nabi Isa, bukan maknya. Isa punya emak namanya Maryam. Maryam punya emak namanya Hanna. Hanna punya laki suami namanya Imran. Imran nikah sama Hanna, tak punya anak, bernazar, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Kata Hanna, perempuan yang lama tak punya anak, ya Allah, kalau aku kau takdirkan nanti punya anak, aku ingin anakku yang dalam perutku ini nanti jadi muharrara. Muharrara artinya pelayan Baitul Maqdis. Mau kuwakafkan anakku ini untuk agama. Tak kusuruh dia jadi pegawai. Dia tak akan berdagang, tak akan berniaga, tak akan bertani. Dia hanya akan menjadi penjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'atha, baca surat Ali Imran. Imran punya istri Hannah, menikah, dapat anak Maryam. Maryam punya anak Isa. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika anak itu lahir dia terkejut, ternyata anakku perempuan. Walaysa dzakaru kal untha, perempuan tak sama macam laki-laki. Laki-laki bisa jadi penjaga Baitul Maqdis, perempuan tak boleh. Wa inni sammaituha Maryam, ku kasih dia nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku doa kepada engkau supaya anak ini dijauhkan dari setan. Makanya Maryam nanti mengandung punya anak, dan anaknya itu waktu lahir tidak menangis. Isa waktu lahir tak menangis. Kenapa? Karena dia tidak diganggu setan. Anak-anak yang lahir itu ditusuk setan pusatnya, maka anak itu menangis. Isa tak menangis, setan tak bisa menunjuknya karena doa Maryam. Itu tak ada dalam Matius, tak ada dalam Markus, tak ada dalam Lukas, tak ada dalam Yohanes, tak ada dalam Paulus. Mukjizat isi Al-Quran, mukjizat. Sampai-sampai mereka yang sudah masuk Islam itu heran, loh, kok lebih lengkap kitab kalian dari kitab kami? Dulu pendeta-pendeta kami katanya Muhammad tukang copy paste. Kalau biasanya ada mahasiswa tukang copy paste, yang mengcopy biasanya maklumatnya lebih minim daripada yang dikopi. Sekarang kok dia lebih lengkap? Nah, ini tak boleh kita cerita copy ini, nanti hilang cerita nuzul Quran yang diingatnya copy di rumah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Al-Quran mukjizat isinya bukan hanya sekedar cerita nabi-nabi saja. Ulimatir bangsa Romawi kalah, perang Romawi sama Persia, kalah Romawi. Fi adnal ardi, lokasi perangnya tempat paling rendah. Di luar orang tak paham ayat ini. Lokasi perangnya tempat paling rendah. Rendah apanya? Setelah diteliti ternyata tempat yang paling rendah dari permukaan laut di bumi ini pas tempat lokasi perang Romawi dan Persia. Di mana itu? Dead Sea, laut mati. Bahrul Mayyit, Bahrul laut mayit mati. Bahrul Mayyit, laut mati. Dead Sea, dead mati. Sea laut, Dead Sea, laut mati. Di mana itu? Di Yordania. Disitulah tempat perang itu disebutkan dalam surat Ar-Rum. Makanya orang kalau berilmu baca Quran, subhanallah ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau
turunkan ini sia-sia. Maka kalau ada anak bapak ibu suka meneliti tanah, struktur bumi, masukkan dia fakultas geologi. Nanti dia yang akan membahas ayat-ayat tentang geologi. Inna fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit. Ini matahari, di sampingnya bumi, Merkurius, Neptunus, Pluto, semuanya berkeliling. Tapi orang tak tahu apakah matahari ini bergerak atau tidak. Tak tahu. NASA tak tahu. Akhirnya belakangan baru mereka tahu. Ternyata bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi matahari. Matahari itu sendiri bergerak atau tidak? Ternyata matahari bergerak, tapi karena saking kencangnya sampai orang menyangka dia tidak bergerak. Sama macam velg racing mobil sport, saking kencangnya disangka orang tak bergerak, padahal dia bergerak. Disebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu bergerak kencang, tapi dia tak berkeliling. Matahari bergerak kencang di tempat diamnya. Dzalika tadbirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang maha kuasa lagi maha tahu. Ibu bapak semua hafal ayat itu karena dibaca tiap malam Jumat. La syamsu tadri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qadarnahu manazilatan turja'un. Orang barat membaca itu untuk mencari ilmu. Orang Islam membaca ayat itu untuk mengusir hantu jembalang tanah. Makanya niat kita luruskan. Ustaz, besok datang ke rumah kami ya, pindah baru, baca Yasin untuk mengusir hantu. Bagus. Memangnya takut hantu sama Quran? Takut dia. Kawan saya Pak Ustaz kesetanan, bacakan Quran. Tak keluar juga, pukulkan ke kepala. Bacakan Quran. Bisa qari Al-Quran, baca Quran. Bisa qara'ta Al-Quran, kalau kau baca Quran, fasta'idz billah, minta lindung kepada Allah. Maka sebelum baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 7 bacakan untuk mengusir hantu. Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul a'udzu falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati. Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu bil falaq sekali, Qul a'udzu binas sekali, Al-Fatihah sekali. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi ujung Al-Baqarah. Sapukan ke tapak tangan, usapkan ke kepala. Sore ba'da asar sekali, malam sebelum tidur sekali. Dibacakan ke air. Setelah dibacakan ditiupkan. Setelah itu diminumkan. Cara minumnya Pak Ustaz? Dimandikan. Tapi air yang sudah dibacakan tak boleh dipakai untuk cebok. Siramkan ke bunga. Nah, ini semuanya adalah ruqyah. Jadi kalau ada orang mengatakan Quran bisa ngusir hantu, bisa. Tapi jangan lupa Quran ini diturunkan bukan cuma untuk ngusir hantu setan jembalang tanah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, hidayah kepada Allah SWT. Saya sudah ceramah 1 jam. Tadi dimulai jam 9, saya jam 10. Tak mungkin bohong. Ini paling jujur, Lenovo. Tertulis. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol aqua 600 ml. Cuman Masjid Rodoto Suluhin sudah tahu dibuatnya 2 botol. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mukjizat Al-Quran kita cukupkan sampai 5. Mukjizat turunnya, mukjizat mendengarnya, mukjizat pembacanya, mukjizat isinya. Yang keenam, mukjizat dia sebagai pemberi syafaat di akhirat. Marilah kita berselawat supaya dapat syafaat Nabi Muhammad. Betul. Tapi jangan lupa Quran bisa ngasih syafaat. Iqra'ul Quran, baca Quran.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran nanti akan datang hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada siapa saja yang membacanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Dulu kami kecil lari-lari dari surau sambil lompat-lompat, bawa obor, tarik-tarik kain, tarik-tarik baju, menyanyikan lagu itu. Sekarang sudah tak ada lagi. Fenomena itu sudah hilang. Tapi di Masjid Raudhatus Sholihin masih. Ustaz, masih ada anak-anak ngaji di Raudhatus Sholihin? Masih. Dari maghrib ke isya berapa orang? 60 orang. Oh, ramai. Di bulan Ramadan mungkin libur atau malah makin ramai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ajarkan anak kita, istri kita, keluarga kita baca Quran. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Setiap satu huruf dibalas 10. Kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. 5 huruf kali 10, 50. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Orientalis, orang kafir belajar Islam di Prancis, masuk Islam umur 60 tahun, baca Quran bisa, dan dia berpesan, saya telah merasakan baca bahasa Prancis, baca Inggris, baca Itali, baca Latin, baca Arab, tapi tak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada membaca Quran dengan tajwid. Maka bacalah Quran dari kitab aslinya. Itu yang ngomong orientalis yang baru masuk Islam. Kawan saya pulang dari Kairo, tinggal di Jogja, baru pulang dapat kerjaan man. Dia langsung cerita ke saya, aku dapat kerjaan man. Apa kerjanya? Ngajar pendeta baca Quran. Kenapa pendeta itu mau baca Quran? Dapat S2 di Vatikan, syaratnya harus bisa baca Quran. Syarat S2 di Vatikan, Roma, harus bisa baca Quran. Semua pendeta-pendeta di Indonesia yang mau S2 mencari guru ngaji. Kawan saya yang ngajar. Berapa lama kau ajar? Sebulan. Saya datang ke rumah pendeta itu, saya ajar dia baca Quran. Sebulan dia bisa baca Quran. Jadi kalau ada bapak tak pandai baca Quran, belajarlah. Pendeta aja sebulan dapat. Kalau sebulan tak dapat, kalah sama pendeta. Sebulan mana? Terus ente ngajar dia? Iya. Sekarang dia mana? Sudah balik. Ente berdosa? Itulah banyak itu dosa gini gitu dia. Sebulan dia aja. True story, kisah nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan malu, jangan segan buat pengajian bapak-bapak. Tadi saya buka bersama di Masjid Ar-Ruhul Jadid, Taman Karya Panam. Mereka buat program 10 hari selama Ramadan, anak-anak hafal juz amma. Saya tanya, hafal tak anak-anak itu 10 hari? Maksudnya ada yang 1 hari hafal 1 juz, Pak. 1 hari hafalnya 1 juz. Orang one day one juz membaca, dia tidak hafal dia 1 hari. 1 juz amma itu bisa dia hafal. Tadi 160 anak. Selesai ini rupanya anaknya tiap pulang ngaji mati TV, dia yang matikan TV, dia yang matikan HP, tak mau ngobrol, ngaji aja. Orang tuanya tertarik, datang ke pengurus masjid, kalau gitu buatkanlah untuk bapak-bapak pula. Luar biasa. Mengapa? Karena membaca Quran tidak hanya sekedar membaca bahasa, tapi ada mukjizat di dalamnya, dan pahalanya nanti di akhirat luar biasa. Makanya Imam Malik bin Anas kalau sudah masuk bulan Ramadan berhenti pengajian hadis. Imam Malik bin Anas ahli hadis, nama kitabnya Muwatta, lebih tua dari Imam Bukhari, lebih tua dari Imam Malik, lebih tua dari Imam Nasai. Imam Malik bin Anas
paling tua ahli hadis, dan dia, maksud saya paling tua, kitab hadis yang dicetak matbu sekarang paling tua kitab Muwatta tahun 179. Bukhari belakangan, Bukhari 256, Muslim belakangan, Muslim 261. Setelah itu siapa lagi? Tirmizi 275. Tapi yang tua ini 179. Musnad Ahmad bin Hanbal kalah, Musnad Ahmad bin Hanbal 241. Tapi kitab Muwatta 179. Imam Malik bin Anas kalau masuk bulan Ramadan tutup kitab hadis, semuanya dia khususkan membaca Al-Quran. Maka nanti di 10 hari terakhir kita fokuskan iktikaf malam baca Quran. Sekarang yang belum lagi kita teruskan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas 70 menit itu yang dapat saya sampaikan malam ini. Kultum kuliah 70 menit. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? 5 mukjizat Al-Quran. Mukjizat turunnya, mukjizat mendengarnya, mukjizat membacanya, mukjizat isinya, mukjizat di akhirat sebagai penolong amal dan syafaat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala hadhihi al-Fatiha.